Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama kita di podcast DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Episode kali ini luar biasa sekali karena telah hadir bersama kita Bapak Bupati Kutai Timur, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siap, sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Semoga tambah semakin segar saja Amin. Bapak. Sehat, segar. Siap. Terima kasih Bapak Bupati atas kesempatan waktunya Pak bersama podcast DPM PTSP Kaltim. Dalam kali ini Pak, episode kali ini membahas mengenai hilirisasi pertanian khususnya di Kabupaten Kutai Timur, ya ini sektor pertanian komoditi kakao Bapak. Baik Sobat Invest, seperti diketahui bahwa hilirisasi pertanian komoditi kakao sangat menjanjikan baik nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Mohon izin Bapak, untuk pertanyaan Bapak Bupati, Kutai Timur dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Provinsi Kalimantan Timur Bapak. Ya. Izin Bapak Bupati bisa diceritakan bagaimana potensi komoditi kakao di Kutai Timur saat ini Bapak? Ya, Alhamdulillah bisa saya sampaikan untuk komoditi kakao Kutai Timur ini sebenarnya sudah sejak Kutai Timur ini berdiri pemekaran tahun 99 itu sudah dikenal dengan, kalau Pak Awang Faruk menyebut waktu itu masyarakat yang berangkat haji ada haji coklat, Baik, ada haji pisang. Nah, tapi saya tidak ingin cerita itu terlalu jauh. Bahwa sekarang ini alhamdulillah kita masih produksi ada di beberapa kecamatan seperti Karangan ya, Kecamatan Busang, kemudian sebagian juga di Teluk Pandan. Meskipun di antara lokasi ini sudah ada yang belum di replanting atau sudah dalam usia tua. baik. Ya, tapi alhamdulillah produksinya masih cukup stabil. Antara 1.000 sampai 1.400 sekian ton per tahun. Ya. Oke. Untuk coklatnya ya. Untuk coklatnya Bapak. Ya. Baik. Kemudian mohon izin Bapak, berkaitan kalau bicara mengenai hilirisasi Bapak, tentu yang dibayangkan adalah bagaimana mengolah biji kakao menjadi produk bernilai tambah. Ya. Mohon izin Bapak Bupati, apa yang menjadi fokus Kabupaten Kutim dalam mendorong hilirisasi ini Bapak? Ya, dalam program unggulan saya di 5 tahun ini, sebenarnya sudah saya mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Baik. Kutai Timur ini daerah tambang, daerah perkebunan kelapa sawit, dan ini dikerjakan secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya berkeinginan untuk komoditi pertanian ini seperti coklat, pisang, kemudian nanas, dan karet, ini saya lebih menitik beratkan kepada industri pengolahan atau industri yang berbasis padat karya. Baik. Ya, sehingga saya lebih mendorong kepada teman-teman petani di lapangan untuk mereka berusaha mendirikan pabrik pengolahannya. Salah satu contoh yang ada di hadapan saya ini, Baik, Bapak. ini olahan dari desa Karangan Ilir. Desa Karangan, ya, Karangan Ilir di Kecamatan Karangan. Baik, baik. Ya, mereka sudah mampu untuk membuat serbuk atau bubuk coklat, kemudian juga olahan dari awal, ada fermentasi dan ada pengeringan. Ini hanya salah satu contoh. Nah, saya mendorong mereka untuk lebih meningkatkan lagi produk ini, tidak hanya pada batas serbuknya, mungkin pada olahan yang lain, tapi tetap saya titik beratkan kepada industri padat karya, supaya masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Baik. Nah, perkara ada investasi yang mau masuk, nanti kita coba komunikasikan dengan para petani di lapangan. Itu. Baik Bapak, izin. Bapak, seperti yang di hadapan Bapak Bupati, ini ada salah satu 3 contoh olahan kakao ya Pak ya, yang ada di Kecamatan Karangan Pak. Izin Pak, kalau untuk yang dari sebelah kanan ini, untuk ini bubuk coklat yang masih murni, belum ada campuran ya. Baik, jadi masih, dan ini siap disajikan. Kalau mau meminumnya, ambil secukupnya, masukkan di gelas. Baik. Kemudian kasih air panas, kasih gula secukupnya, silahkan dinikmati. Dan rasa coklat aslinya masih ada. Masih ada ya Pak ya? Ada. Nah, masih khas Karangan Pak? Masih khas coklatnya ya. Baik, baik. Ini biji kakao yang dari fermentasi dan juga ada hasil jemur. Ini contoh yang sudah mereka lakukan ya. Jadi biji ini dirubah menjadi serbuk.
Dan sekarang saya mendorong mereka untuk mendirikan industri hilirisasi ini dengan konsep padat karya. Dan mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini sudah bisa terlaksana. Baik, Bapak. Izin Bapak, seperti yang disampaikan Bapak Bupati di Kecamatan Karangan sudah terlaksana ya Pak ya, semacam olahan UMKM seperti ini Pak. Ya. Izin Bapak, sebaran kecamatan di mana saja Bapak untuk yang potensi saya Kako? ketahui 3 kecamatan ini, ya. Pertama Karangan, yang kedua Busang, yang ketiga Teluk Pandan ya, kalau kita masuk. Cuma barangkali Teluk Pandan ini karena mungkin sudah terlalu lama, jadi belum ada replanting, sehingga saya masih belum mampu untuk melihat sejauh mana mereka produksi. Baik, yang masih produksi itu 2 kecamatan yang masih stabil, Kecamatan Karangan dan Kecamatan Busang. Oke, Pak. Tapi pengepulnya, pengusahanya ini ada di Kecamatan Karangan. Sebagian dari Busang dibawa ke sana, sebagian juga ada pengepul dari luar yang masuk mengambil biji coklatnya. Baik, Bapak. Izin Bapak Bupati, kemudian bagaimana pandangan Bapak dukungan dari pemerintah kabupaten bagi investor yang akan masuk Pak untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi Kako ini Bapak? Karena ini menjadi program unggulan di bidang pertanian, sekali lagi yang saya katakan tidak hanya coklat, tapi juga kita punya pisang, kita punya nanas, dan kita punya karet. Artinya apa? Investasi yang akan masuk kita welcome. Ya. Karena fokus kita untuk industri ini berbasis padat karya, mungkin nanti kalau ada investasi yang masuk, maka kita akan coba join ya antara investor yang masuk mungkin dengan masyarakat petani dan sebagainya. Tekniknya mungkin nanti kita coba. Tapi sampai saat ini memang belum ada yang investasi yang masuk secara besar-besaran, belum ada. Makanya saya fokus kepada industri padat karya oleh masyarakat. Baik, bukan Bapak. padat modal. Baik Bapak, artinya padat karya menjadi fokus utama Bapak Bupati ya Pak ya? Supaya sebaran ekonomi itu bisa langsung dinikmati oleh para petani, oleh masyarakat sekitar. Baik Bapak, izin Pak berkaitan dengan hasil olahan industri pertanian Kako yang kemudian disinkronkan dengan padat karya program dari Pak Bupati, apakah ada peluang kerjasama Bapak atau kemitraan strategis sangat, yang mungkin dijajaki sangat punya peluang. Ya, kita sebagaimana tadi yang saya sampaikan di dalam informasi yang saya sampaikan, kita welcome kepada para investor yang ingin masuk terkait dengan pengolahan coklat atau pengolahan kakao ini. Tapi tetap kita nanti titik beratkan koordinasinya atau komunikasinya atau kooperasi dengan petani, dengan kelompok yang sudah siap untuk membangun ini. Kita sudah siap juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin membangun 5-10 pabrik. Baik, Bapak. Ya, karena kalau masyarakat kan pasti kalau padat karya kan ya tidak sekaligus dengan modal besar ya. Baik, Bapak. Baik, izin Bapak, apakah ada daerah kecamatan khusus Pak yang nanti akan menjadi prioritas untuk pengembangan industri kakao dan juga tepung yang dari pisang ini Bapak? Ya, untuk kakao ini sementara masih ada di Kecamatan Karangan supaya dekat dengan produksinya, supaya dekat dengan tanamannya. Jadi tidak terlalu tinggi biaya operasional pengangkutan bahan bakunya. Dan juga mungkin masyarakat lebih mudah untuk mengolahnya karena ketersediaan coklat yang ada di sampingnya. Baik Bapak. Nah, begitu juga pisang, tadi ditanyakan pisang. Ini ada 2 sentra pisang ini di Kecamatan Kaubun dengan Kecamatan Kaliorang. Baik. Pisang itu sudah juga diekspor, pisangnya sendiri, pisang kepok, dan juga sudah ada turunan pisangnya yang kita ekspor juga itu di beberapa negara. Baik, Bapak. Seperti Belgia itu sudah, kemudian Singapura sudah, dengan keripik pisang tanpa digoreng. Baik. Ya, tanpa digoreng. Diekspor ya Pak ya? Udah masuk. Baik. Artinya pemerintah kabupaten juga betul-betul nyata ya Pak ya dalam mendukung ekspor produk lokal komoditi pertanian di Kutai ya Bapak ya? Iya. Izin Bapak, apakah ada program untuk insentif kemudahan berusaha Pak bagi para investor yang masuk ke Kutai Timur berkaitan dengan hilirisasi pertanian? Sejatinya kita tawarkan ini nantinya. Ya, skemanya nanti akan kita lihat dulu.
Karena sekarang ini tahun 2025 ini kita masih mendorong, menginventaris petani-petani yang memproduksi, kemudian satu wilayah yang kita dorong untuk siap mendirikan pabrik, dan sekarang mereka baru menyampaikan perencanaan. Beberapa waktu yang lalu juga di bulan puasa itu ada bantuan dari provinsi kepada mereka yang ada di Kecamatan Karangan ini, yang disampaikan oleh Pak Wagub waktu itu. Baik. Bapak Bupati, mohon izin Pak, tantangan utama yang kemudian dihadapi oleh petani kakao di Kutim ini saat ini kurang lebih apa Bapak yang untuk menjadi fokus utama penanganan Pak? Ya, tantangan yang cukup berat, lahan masuk Bapak dalam sebagian di antara masuk dalam kawasan kehutanan. Baik Bapak. Tapi saya bersyukur juga coklat ini kan termasuk tanaman kehutanan, jadi sebenarnya tidak terlalu bersinggungan berat. Tetapi pada prosesnya nanti petani kan banyak juga yang istirahat atau tinggal di dekat kebun coklatnya itu. Nah, mereka butuh infrastruktur, misalnya seperti jalan, seperti listrik. Ini yang agak susah kalau masuk ke dalam kawasan. Nah, itu tadi. Baik, Bapak. Bapak Bupati, mohon izin Pak berkaitan dengan penyelenggaraan podcast ini, karena ini kegiatan diseminasi informasi akan disampaikan nanti Pak, dipublikasikan melalui media, dan juga kebetulan ada tugas khusus Pak untuk kegiatan ini berkaitan dengan banyaknya tamu dari luar negeri Bapak untuk diarahkan ke, selain ke Maloy, juga pengarahan dari provinsi adalah untuk hilirisasi pertanian di Kutai Timur. Izin Bapak Bupati, apa harapan Bapak Bupati untuk investor Pak yang mungkin dalam rangkaian ini Pak, kurang lebih tanggal 30 ada kedutaan besar Cina dan kemarin ada Taiwan Pak. Izin Bapak bisa disampaikan harapan investor dari lokal dan juga luar negeri yang melirik ke Kutai Timur Bapak. Ya, saya sangat berterima kasih. Informasi ini sangat menarik bagi saya, dan kita harapkan nanti bagi para investor yang ingin masuk ke Kutai Timur, silakan. Saya menawarkan ada 4 komoditi pertanian kita yang siap untuk dikerjasamakan dengan investor. Kenapa saya katakan kerjasamakan? Karena saat ini saya mendorong industri berpadat karyanya. Ya, dari coklat atau kakao, kemudian juga pisang, kemudian juga nanas, dan karet. Ya, ini 4 ini yang menurut saya sudah siap. Meskipun di lain pihak kita juga punya vanili, ada sahang, tapi tidak terlalu luas ya. Yang 4 ini yang cukup luas. Cukup luas ya Pak. Artinya ada 4, karet, nanas, kemudian pisang dan juga kakao ya Pak ya. Baik. 4 poin ini yang kita catat Pak. Kemudian nanti akan kami setup sedemikian rupa Pak untuk nanti bisa sebanyak-banyaknya investor datang ke Kabupaten Kutai Timur Bapak Bupati. Bapak Bupati, terima kasih atas waktunya Bapak berkaitan podcast khusus hilirisasi pertanian kakao Bapak. Kemudian mohon izin besok pagi kami mau mengambil gambar Pak di lahan kakao di Desa Pengadaan Baru Bapak, di Kaubun Bapak. Ya. Dan juga kami akan mengambil gambar langsung mengenai olahan UMKM yang kakao yang berada di sana Bapak. Yang ini ada di Karangan Ilir ini. Karangan Ilir Bapak. Baik Bapak. Baik Bapak. Artinya video nanti akan kami sambungkan dengan statement dari Bapak Bupati. Silakan. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih. Baik Bapak, siap. Baiklah Sobat Invest, perjumpaan podcast DPMPT SP Kaltim kali ini bersama Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI. Terima kasih Bapak atas waktunya, sehat selalu dan semangat Bapak. Siap, semangat. Baiklah Sobat Invest, sampai jumpa di perjumpaan episode podcast DPMPT SP Provinsi Kalimantan Timur di episode berikutnya. Salam investasi.